Apakah anjing itu bisa dijadikan perantara para peramal dan dukun? Apakah anjing binatang neraka? Jika iya, bagaimana kisah Ashabul Kahfi? Apakah benar anjing masuk surga dalam kisah ini? Mohon kisahnya Ustaz. Kalau anjing dijadikan perantara, Allahu a'lam. Apa itu alam dukun? Saya tidak pernah jadi dukun, alhamdulillah. Apakah mereka bisa jadikan anjing sebagai perantara? Allahu a'lam, gitu kan? Tapi keterlibatan hewan-hewan dengan dukun ini sering terjadi. Melibatkan hewan-hewan, gitu kan? Itu Allahu a'lam banyak sekali. Seperti mereka melibatkan anjing ini, mungkin karena anjing ini adalah binatang najis dalam Islam. Karena semua yang dilarang dalam Islam pasti di alam dukun itu dipakai. Darah hewan lah, apalah, bangke lah, segala macam itu memang mereka pakai. Karena syaitan memang maunya kita melanggar. Ya. Kalau masalah apakah anjing itu binatang neraka, tidak ada riwayat masalah itu. Tidak pernah ada riwayat anjing yang akan dimasukkan neraka, tidak pernah. Tapi apakah hewan-hewan dibangkitkan hari kiamat? Jawabannya iya. Apakah hewan-hewan akan dibangkitkan hari kiamat? Itu iya. Tetapi apakah mereka nanti masuk neraka, masuk surga, tidak pernah ada penjelasan. Ada riwayat Nabi SAW mengatakan Allah SWT akan mengadili hamba-hambanya pada hari kiamat. Mengadili hamba-hambanya pada hari kiamat, gitu kan? Sampai Allah akan menghakimi dua domba yang saling tanduk menanduk. Berarti hewan akan dibangkitkan juga. Tapi tidak ada disebutkan secara khusus anjing, yang ada tadi domba. Itu pun hanya sebatas diadili oleh Allah kenapa yang ini menanduk yang ini. Kemana hewan-hewan itu setelah itu Allahu a'lam. Ada pendapat disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang masalah Allah Subhanahu wa taala memusnahkan ke tanah kembali, kemudian yang masuk surga adalah jin dan manusia saja. Kalau masalah kisah Ashabul Kahfi, mereka jadi gini, Ashabul Kahfi adalah umat sebelum kita. Tidak semua syariat umat sebelum kita ditarik ke kita. Mungkin pada zaman itu syariat memang anjing boleh saja. Kalau sekarang syariat Nabi SAW tidak bisa kita pelihara anjing kan. Kecuali memang kata Nabi SAW, kecuali anjing berburu atau menjaga peternakan, gitu kan. Itu ada hadis yang menjelaskan. Ini kalau teman-teman ikuti di YouTube ada ceramah saya di Bulughul Maram menjelaskan masalah itu. Jadi memang ada anjing-anjing yang dibolehkan, tetapi ini tidak boleh umum, tidak boleh dipelihara di rumah, anjing hobi, kesayangan, apalah peliharaan, ini semua tidak boleh. Ini dilarang di dalam syariat kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, rumah yang ada anjingnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Bagaimana dengan perkiraan atau ramalan cuaca? Dalam hal ini ada lembaga pemerintah, yaitu BMKG. Apakah hal tersebut sesuatu yang keliru? Tentu di sini bahasa ramalan, ini mungkin bahasa ramalannya yang mungkin mengganggu kita ya, tanda kutip ya. Padahal sebenarnya kalau seseorang sesuai dengan ilmu pengetahuan manusia, besok sudah masuk hujan karena mendung terjadi begini-begini secara ilmiah. Nah, itu bukan ramalan itu. Bukan ramalan itu. Sebenarnya itu ya mungkin bisa lebih baik perkiraan, bahasanya lebih baik. Karena ramal ini dalam bahasa agama memang sensitif sekali, gitu kan. Saran saya lebih baik diganti. Kan saya juga tahu kalau salah perkiraan cuaca kan, bisa dipakai ya. Nah itu lebih tepat perkiraan, tidak ada masalah. Tapi ramalan ini memang sudah masuk ke alam-alam yang tidak benar tadi, ya. Alam-alam orang-orang yang tidak pintar dan seterusnya ini harus dijauhi. Apakah ilmu falak itu termasuk ajaran Islam atau termasuk ilmu nujum? Saya ini butuh rincian juga sama, harus ditahu ilmu falak yang dipelajari seperti apa dulu. Kalau cuma ilmu pengetahuan alam secara umum, nggak ada masalah. Pengetahuan umum, misalnya jarak matahari sama bintang, apalah segala pergantian siang malam, musim yang datang, segala macam lah cuaca dan seterusnya, ini adalah umum ilmu pengetahuan, tidak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud ilmu falak di sini ada berhubungan dengan masalah ramal-ramal tadi ya, atau menggunakan tenaga-tenaga jin, itu adalah hal-hal yang tidak boleh. Apakah pesulap termasuk syirik? Apakah menonton pesulap termasuk dosa? Apakah menyukai pesulap dan mempercayai menjadi keluar dari Islam? Apakah menghipnotis termasuk dosa? Sulap sebenarnya kira-kira cenderung kemana? Hah? Hah? Trik. Kalau penyihir, apa bedanya? Penyihir pakai trik juga nggak? Sama saja. Sudah kehabisan kerjaan nih jadi pesulap.
Cari pekerjaan yang baik. Paling tidak, paling sedikit kalau dia bilang saya cuma gunakan trik, ada manipulasi. Ada condong, umumnya orang memandang itu sama saja dengan penyihir. Lebih baik ditinggalkan. Apalagi yang muslim-muslim ini, lebih baik ditinggalkan. Kalau penyulapnya, kita sarankan tinggalkan. Dan tidak bisa kita katakan syirik ya. Beda. Kalau dia hanya sekedar menggunakan trik-trik tertentu, membolak-balikan ada kertas, tapi memang sudah diatur sehingga jadi warna sekian, cuma trik-trik saja. Ini lebih mendekati kepada masalah manipulasi data, atau misalnya memang kadang-kadang mendekati kepada keadaan-keadaan penyihir-penyihir. Lebih baik dihindari. Kalau syirik betul-betul dia menyekutukan Allah, seperti penyihirnya, gitu kan? Dia meminta tolong kepada syaitan-syaitan. Kalau pesulap saja kita bahasakan tadi minimal syubhat dan harusnya dijauhi, gitu kan, ditinggalkan, maka tentu menontonnya juga lebih baik jangan dilakukan. Gitu. Kalau yang dimaksud dengan pesulap di sini adalah penyihir yang betul-betul dia seperti menghipnotis, ya, itu sudah bagian dari sihir itu. Mustahil orang ditepuk kemudian melakukan apa yang dia inginkan baru dikatakan bukan sihir. Itulah sihir yang sebenarnya, gitu kan, menguasai orang. Kemudian lalu menyuruh dia membuat sesuatu. Itu sihir, itu jelas tidak boleh. Dan ini bagian daripada sihir yang tidak boleh. Mempercayai orang-orang yang seperti ini, jadi dosa juga. Ya. Masuk dalam kategori hadis tadi yang sudah kita jelaskan panjang lebar.